Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak mencari siapa ya? Perkenalkan, saya Hendrik Andi Yuda, pengacara yang disewa oleh Ibu Priyanka. Saya diminta untuk datang kemari. Ibu Priyanka ada? Sebentar ya Pak, silahkan duduk. Ya. Najwa, aku dengar ada orang yang datang. Siapa? Iya Rehan, ada laki-laki yang mengaku sebagai pengacaranya ibu kamu. Pengacara? Memang ada apa? Kenapa ibu menyewa pengacara? Kasus apa yang dihadapi ibu sekarang? Apalagi yang dihadapi ibuku ya Allah. Aku juga nggak tahu. Aku semakin tidak mengerti dengan perbuatan ibuku itu. Sebelumnya berurusan dengan paranormal. Dan sekarang apa coba? Ini benar-benar membuatku bingung. Kira-kira Aldi bisa nggak ya rawat Mumtaz? Biasanya kan laki-laki nggak pernah sabar untuk ngurus anak. Terus kalau misalnya dia cari uang buat Mumtaz, yang jagain Mumtaz siapa? Aduh, kok aku jadi khawatir gini ya? Loh, Mi, itu anak siapa? Jangan risik. Mi. Tunggu, itu anak siapa, Mi? Kamu lupa sama anak kamu sendiri, Anita? Kalau kamu lupa juga namanya Mami inget nih. Namanya Mumtaz. Ini bukan Mumtaz, Mi. Terus Aldinya mana? Masa pergi gitu aja? Aldi males ketemu kamu. Karena kamu itu biang keributan. Terus alasan Aldi titip bayi ini sama Mami apa setelah dia seenaknya bawa Mumtaz pergi dari sini? Aldi sibuk bekerja, Anita. Dan dia gak ada waktu untuk ngurusin Mumtaz. Makanya Mami sebagai seorang oma bertanggung jawab penuh untuk cucu Mami. Masa segampang itu sih? Dia kasih bayi ini sama Mami? Dia kan tahu Mami itu nenek yang ambisius, yang gak becus ngurusin anak. Jangan ngomong sembarangan kamu. Bukannya terbalik. Kamu yang gak becus ngurusin anak. Iya kan? Dan kamu pikir dengan gampang Aldi bisa menyerahkan Mumtaz sama Mami? Enggak, Anita. Mami harus bujuk Aldi mati-matian sampai akhirnya Mumtaz bisa Mami bawa ke sini. Akhirnya Aldi menyadari bahwa dia adalah seorang laki-laki yang kodratnya bukan untuk ngurusin anak. Tapi aku tetap nggak percaya kalau itu anak aku. Sebelum Mami bawa anak ini untuk tinggal di sini, aku harus buktiin kalau dia itu benar-benar Mumtaz apa bukan. Anita, mau kamu percaya atau tidak percaya? Nggak penting. Tapi kalau kamu ngotot, nggak apa-apa. Kamu mau apa? Pasti kamu mau tes DNA kan? Ayo, kapan? Kamu cari Aldi dulu. Kalau udah ketemu, bawa Aldi ke sini. Kemudian kita tes DNA anak itu. Oke? Mami ngancem aku sekarang. Mami nggak perlu ngancem kamu, Anita. Tapi kamu sudah mulai terancam kan? Mami hanya ingin kamu memang percaya bahwa Mumtaz ini anak kamu. Dan dia ada di sini sekarang. Tapi kalau kamu nggak yakin dan ragu, nggak masalah. Aku harus membuktikan anak itu benar-benar anak aku atau bukan. Apa yang Anda ingin tuntut dari Ibu Arini? Itu terserah Anda. Pokoknya Anda boleh menuntut apa saja. Untuk permulaan, Anda bisa menuntut hak waris dari Indra Syahputra. Untuk saya, Priyanka, istri pertamanya. Dan yang paling penting bagi saya ingin hidup perempuan yang sudah menjadi istri muda dari suami saya itu menderita. Ibu Priyanka tidak perlu khawatir. Saya akan segera membuat gugatan tuntutan untuk Ibu Arini. Pokoknya, kita harus menang dalam persidangan itu. Dan saya ingin perempuan yang bernama Arin, yang telah menjadi istri mudanya Indra Syahputra itu harus menderita. Kalaupun seumur hidup dia. Ibu, tolong itu jangan ibu lakukan. Ibu Arini itu istri ayah juga. Ibu tidak bisa melakukan itu. Rehan, ibu melakukan ini semua demi kamu. Ibu akan menuntut hak waris dari ayah kamu. Ibu tidak mau sampai orang yang bernama Arini itu, yang menjadi istri muda ayah kamu itu, menari-nari di atas harta peninggalan ayah kamu. Sementara kamu tidak mendapatkan apa-apa. Ibu, apa belum cukup masalah yang ibu buat selama ini? Sekarang aku minta hentikan.
Bisa kan? Masalah? Memangnya ibu pernah membuat masalah apa? Seharusnya kamu itu menunjuk kepada istri kamu itu. Dia itu adalah biang keladi semua permasalahan dalam hidup kita, Rehan. Ibu, tolong jangan bicara begini. Tolong kendalikan emosi ibu. Ini bukan saat yang tepat. Karena Bu Arini kan masih berkabung sekarang. Jadi, jangan buat masalah lagi ya. Rehan, kamu sendiri tidak pernah mendengarkan apapun yang ibu katakan pada kamu. Jadi sekarang, ibu juga tidak akan mendengarkan omongan kamu. Bunda, tapi aku rasa yang dikatakan Rehan itu benar. Rasanya nggak etis kalau kita melakukan ini semua kepada Bu Arini. Diam kamu Najwa. Kamu ini memang menantu yang tidak tahu diri. Kamu harus menutup mulut berbisa kamu itu. Karena masalah ini sama sekali bukan masalah kamu. Bukan urusan kamu. Ini urusan antara ibu dan Rehan. Pokoknya, ibu akan tetap menuntut istri muda ayah kamu yang bernama Arini itu. Hendrik? Arini, gimana kabar kamu? Alhamdulillah, aku baik. Halo, Pak Pengacara, bagaimana? Apakah siasat kita untuk menyerang perempuan itu sudah berjalan dengan lancar? Maaf, Bu Priyanka. Sebagai seorang pengacara, saya harus bertindak benar. Dan apa yang Anda lakukan itu sudah bertentangan dengan hukum. Apa-apaan ini? Apa maksud Anda? Saya ini kan yang membayar Anda. Kenapa Anda jadi menyerang saya? Dengar, Bu Priyanka. Uang bukan segalanya. Dan uang tidak bisa membeli kebenaran. Percayalah bahwa kebenaran tidak mungkin bisa dinilai dengan uang. Sudahlah Pak Pengacara, nggak usah basa-basi lagi. Bilang saja kalau kamu itu membutuhkan uang yang lebih banyak lagi. Baik, saya akan berikan. Oh, jika Anda memang bersikeras untuk bermanuver dengan Ibu Arini, saya pastikan Anda akan menyesal. Apa maksud Anda? Dengar Ibu Priyanka, jika terjadi sesuatu dengan Ibu Arini, maka Anda akan masuk penjara. Semua rahasia Anda, saya sudah tahu. Termasuk rencana jahat Anda untuk membuat Ibu Arini menderita. Halo? Halo? Kenapa pengacara itu malah menyerang saya? Apa yang dia pikirkan bahwa dia bisa menuntut saya? Aduh, jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Mas Bro itu. Bahwa hidup saya ini penuh dengan kegagalan. John, aku harus ngebahas sesuatu yang penting sama kamu. Aku juga, Anita. Aku mau sampaikan ke kamu jika neraca perusahaan ini meningkat sebanyak 5% dalam minggu ini. Ya, tapi itu nggak penting. Ini jauh lebih penting, ini soal Aldi. Dion, Mami bawa bayi ke rumahku. Kamu tahu nggak itu bayi siapa? Aku ingat. Mami pernah menggendong-gendong bayi di rumah aku. Dan aku nggak yakin kok itu anak aku. Gimana pun juga aku yang lahirin kan. Dan naluri seorang ibu itu kuat banget kata orang. Aku juga nggak percaya kalau itu anaknya Aldi. Soalnya Mami nggak pernah mau membuktikan kalau itu anaknya Aldi. Aku tanya Aldi tinggal di mana aja, Mami nggak mau kasih tahu. Dan alasan Aldi memberikan bayi itu ke Mami juga kurang rasional. Ya terus itu anak siapa? Aku juga nggak tahu, Anita. John, kamu harus bantu aku ya untuk ngebongkar semua kebohongan Mami. Bantu kamu? Gimana caranya? Kamu sendiri aja nggak mengenali anak kamu sendiri. Ya kalau gitu kita harus ketemu Aldi. Dan itu harus cepat sebelum Mami berbuat macem-macem. Kita nggak mungkin bisa ketemu dengan Aldi, kecuali jika dia yang mau ketemu dengan kita. Cuma ada satu cara yang bisa dilakukan. Kamu lakuin tes DNA. Aku nggak bisa melakukan tes DNA pada anak itu. Kalau Mami ternyata benar itu adalah anak yang kulahirkan, maka ia akan terbukti kalau dia anaknya Dion. Dan semua manipulasi penukaran DNA yang pernah aku lakukan dulu pasti hancur berantakan. Ujung-ujungnya aku bisa dipenjara karena memanipulasi asal-usul seorang anak. Hei,
Kenapa? Kok kelihatannya gelisah banget? Kamu takut melakukan tes DNA? Udah ya Dion, nggak usah dibahas lagi. Aku udah cukup berurusan sama tes DNA. Lagian aku udah buktiin sama semua orang kan kalau itu anaknya Aldi. Terus, sekarang apa yang mau kamu lakukan? Ya aku minta aja Mami tanggung jawab. Dia yang bawa bayinya, dia yang ngurus kan. Aku nggak pusing. Maunya apa sih? Tadi masuk-masuk minta tolong sama aku. Sekarang malah masa bodoh. Bener-bener aneh. Makhluk kecil, kamu kenapa sih nangis terus? Cuk, cuk. Cuk, cuk. Aduh, kenapa masih nangis mulu? Coba ya. Bisa. Karim. Karim juga. Jadi kamu kenapa nangis? Kamu udah gak bisa minum lagi, lihat. Botol kamu ini udah kosong. Kamu udah kebanyakan minum susu. Sabar ya. Cup, 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 wow, cup, cup, wow. Masya Allah. Ibu, kenapa sarapan paginya nggak dimakan, Bu? Saya belum lapar, Bi. Kalau ibu begini terus, fisik ibu teh jadi lemah. Kesian sama Den Rehan kalau ngeliat ibu seperti ini. Rehan tidak akan pernah kesini menemui saya lagi, Bi. Ibu makan sedikit aja. Ibu kan harus minum obat. Biarkan saja makanan itu di situ. Kalau saya lapar, nanti saya akan makan. Juga saya akan minum obatnya. Ya udah, kalau gitu Bibi permisi dulu ya, Bu. Kalau ibu perlu sesuatu, panggil saya aja ya, Bu. Makasih ya, Bi. Permisi, Bu. Ya Allah, tidak seharusnya aku mengharapkan Rehan. Aku sadar, Rehan bukan anak kandungku. Jadi aku tidak bisa menuntut Rehan terlalu banyak. Karena dia memiliki ibu kandungnya, Priyanka. Assalamualaikum, Den Rehan. Waalaikumsalam, Bibi. Ada apa? Aduh, Den, maaf saya ngeganggu. Tidak apa-apa. Memang ada apa, Bi? Ini, Den, ibu dari kemarin belum makan. Obatnya aja juga nggak diminum. Kelihatan ibu sedih sekali, Den. Ya Allah, kenapa bisa begitu, Bi? Bilang apa alasannya? Bibi juga nggak tahu, Den. Kelihatannya ibu sangat sedih sekali. Apalagi kalau menceritakan masalah Den Rehan. Oh iya, Den. Bibi mau nanya, apa benar Den Rehan gak mau datang ke sini lagi? Ah, tidak betul. Itu tidak betul, Bi. Tidak pernah saya bilang tidak mau ke sana lagi. Ya sudah, begini saja. Secepat mungkin saya ke sana. Baik, Den. Kenapa Ibu Arini mengatakan aku tidak akan pernah datang lagi ke sana? Jangan-jangan ibuku ada di balik semua ini. Siapa sih yang namu siang-siang gini? Ganggu aja. Stop dulu. Ibu Priyanka, apa kabar? Masih cantik. Najwa mana? Saya mau ketemu Najwa. Najwa! Najwa tidak ada di Najwa! Najwa! Ini Azib. Bunda, Mami, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kalian bertengkar kayak gini? Ini Najwa, Ibu Hilda datang ke sini ingin membuat berantakan rumah ini. Coba lihat, dia bawa anak kecil sini. Najwa, Mami datang ke sini membawa titipan dari Aldi untuk kamu. Titipan? Emangnya Mami udah ketemu sama Aldi? Aldi ada di mana? Titipannya ini, Najwa, anaknya Aldi. Bohong Najwa, bohong. Ini pasti bukan anaknya Aldi. Mana mungkin Aldi menitipkan anaknya ke aku? Mami nggak tahu Aldi ada di mana sekarang. Tapi yang jelas, Aldi bilang sama Mami, titip pesan sama Mami untuk membawa Mumtaz ke sini. Karena harus kamu yang mengurusnya. Anita nggak bisa ngurus Mumtaz, Najwa. Ada pesan dari Aldi, kalau sampai ada apa-apa sama anak ini, Mami juga harus bawa ke sini. Karena hanya kamu satu-satunya orang yang bisa menjamin keselamatannya.
kamu masih ingat? Kamu pernah janji sama Anita untuk mengadopsi anaknya. Kamu gak akan ingkar janji kan? Sekarang waktunya kamu menepati janji kamu, Najwa. Itu semua bohong. Tidak mungkin. Ini sama sekali bukan anaknya Aldi. Bunda, seorang anak tetaplah seorang anak. Kita tetap harus menjaga mereka karena mereka adalah titipan dari Allah. Oh iya. Ibu lupa. Kamu itu kan tidak bisa punya anak, Najwa. Jadi begitu ada anak bayi yang disodorkan untuk kamu urus. Kamu langsung mau mengurusnya. Sudahlah Bunda. Insya Allah bayi ini bisa menjadi ladang pahala buat kita semua. Najwa, sekarang tugas Mami udah selesai. Mami sudah menyampaikan amanat Aldi sama kamu. Jadi sekarang kamu ya urus bayi ini baik-baik. Iya Mami, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ya, dengan akal bulus kamu ya, berani-berani kamu bohongi saya. Kamu mau adu kekuatan? Adu kekuatan lawan kamu? Siapa takut? Sini. Anak-anak putar. Ayo. Coba. Puterin. Siapa takut? Ini sudah. Loncat aja nggak Gampang. bisa. Coba. Coba kamu. Nenek, mana bisa nggak mungkin? Maaf ya, sorry. Putar ke sebelah sini. Ayo bisa nggak masuk?